Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubihim bil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan karunia-Nya, nikmat dan inayahnya, ridhonya kita semuanya dapat masih diberikan kesempatan thalabul ilmi, masih diberikan kesempatan bersilaturahmi, masih di kesempatan menghirup udara segar yang kita nikmati sekarang ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita junjung ini kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita seluruh umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar, para penonton yang saya muliakan dan Allah banggakan, amin Allah ya rabbal alamin. Sesi kemarin saya membahas tentang kategori iman, bahwa iman ini terdiri 4 menurut para ulama. Imannya ada yang naik terus, yaitu imannya para nabi. Ada juga imannya yang tidak nambah, tidak turun, yaitu imannya para malaikat. Ada juga iman yang berkurang dan bertambah, yaitu imannya manusia. Dan juga ada imannya terus berkurang dan tidak bertambah, yaitu imannya para munafik. Lantas ada tingkatan-tingkatan iman yang harus kita ketahui. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar kita di Indonesia, di Banten, menyebutkan ada 4 tingkatan keimanan harus kita pelajari, harus kita perbaharui. Tingkatan iman yang pertama yaitu iman taklid. Apa itu iman taklid? Iman taklid yaitu imannya ikut-ikutan. Guru begini, dia begini. Tidak pernah bertanya dan tidak pernah belajar. Dia menurut saja kata kiai begini, begini. Sami'na wa ata'na. Dia tidak mau bertanya dan tidak mau belajar. Jadi keimanan ini keimanan yang sangat rendah, karena kita diwajibkan untuk thalabul ilmi, untuk mengetahui sebuah ilmu, sebuah teori dan lain sebagainya. Jadi kita yang pertama yaitu al-imanu taklid. Imannya taklid, imannya orang-orang yang turut umut sumun dawuh, itu imannya taklid. Imannya iman yang tidak mau belajar, hanya sebatas perintah, kamu harus sholat ya sholat, kamu harus puasa puasa, kamu harus haji ya haji, tanpa mempelajari ilmu-ilmunya. Dia hanya menuruti siapa pedomannya, siapa yang mengajarkan. Iman yang paling rendah yaitu iman taklid. Yang kedua yaitu iman ilmu. Iman ilmu ini imannya orang-orang yang telah belajar ilmu, orang-orang yang telah mengetahui keberadaan Allah, manusia, malaikat dan sebagainya. Dia mengetahui bagaimana hukumnya, bagaimana ini wajib, makruh dan lain sebagainya. Nah, ini iman yang sudah menaik setingkat daripada iman taklid, yaitu imannya yang memakai ilmu. Dia memakai ilmu ketika sholat, dia mengerti rukun sholat, dia mengerti syarat sholat, dia mengerti syarat wajib sholat, dia mengerti pembatalan sholat, dia mengerti rukun wudhu dan lain sebagainya. Nah, itu dia sudah termasuk iman
Al imanu ilmu, itu imannya sudah mempunyai ilmu. Yang ketiga, al imanu yakin, imannya sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mempunyai ilmu, terus dia yakin dengan keimanannya ini. Dia yakin, dia istiqomah. Nah, jadi orang yang sudah meninjak ilmu dari iman ilmu kepada ilmu yakin, yaitu cirinya apa? Cirinya orang itu dia istiqomah, dia terus belajar, itu cirinya. Orang yang telah meningkat dari iman ilmu ke iman yakin, yaitu dia istiqomah dan dia terus belajar, itu cirinya. Al imanu yakin, imannya yakin. Contoh seperti imannya, dulu ada kisah dari Al-Ayyubi, dari Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi, keimanan para pengikut Syekh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu perang salib. Diceritakan pada waktu itu ada 3 tawanan. 3 tawanan ini disergap oleh orang kafir. 3 tawanan ini dibawa kepada istana raja kafir. Pada waktu itu ditodong atau dibawa 3 tawanan ini, 3 orang Islam ini kepada raja. Dibawa oleh para algojo. Diserahkan kepada raja. Wahai raja, ini saya membawa 3 orang Islam, silakan mau digimanain, wahai raja. Raja ini ngobrol sama menteri dan diberikanlah berita-berita bahwa orang ini bakal begini dan begitu. Suatu ketika ada 3 orang Islam, kita sebut saja ABC ya, supaya tidak bingung. Si A kemudian disuruh datang kepada raja. Wahai raja, ini si A, ini orang Islam, silakan mau gimanain raja. Ketika itu si A dipanggil kepada raja dan kepada menteri. Bicaralah, wahai orang Islam, aku ini raja kafir. Engkau aku tawarkan, engkau aku beri jabatan, engkau beri aku harta, engkau beri aku kemewahan dunia dan sebagainya. Apakah engkau bersedia? Si A ini menjawab, aku kuat, aku tidak akan mengkhianati keislamanku dan keimananku, dan aku tidak akan mengkhianati orang-orang atau saudara-saudaraku seislam, seiman. Si A itu berbilang gitu di depan raja dan menteri. Sehingga si A ini mau dihukum. Tinggal 2 pilihan. Dia mau ikut, kalau ikut dia diberikan hadiah berupa kenikmatan dunia, jabatan dunia lain sebagainya. Kalau tidak, dia akan mati dipenggal. Sebab keimanan si A ini, dia berani menaruhkan nyawanya demi keimanannya. Seketika itu dia menolak. Seketika itu dipanggillah algojo. Dia dipanggil di lapang dan disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu. Dia bersujud kepada Allah dan dia dipenggal. Dipenggalnya ini kepalanya buntung dan kepalanya ini mengaji surat tentang surga. Ketika dipenggal, gugulitikan kayak bola itu kepalanya, dan kepalanya ini mengaji. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang-orang kafir kaget. Ini
orang kepalanya sudah tidak ada, masih kepalanya mengaji. Itu menandakan bahwa orang ini lulus keimanannya, orang ini husnul khotimah, orang ini mati syahid, sehingga kepalanya pun mengaji tentang ayat surga. Kemudian si B ini dipanggil lagi. Si B, wahai B, dipanggil oleh raja dan menteri, dibawa oleh Algojo dan diserahkan kepada raja dan menteri. Wahai B, apakah engkau tahu tadi nasib si A? Tahu ya raja. Apa kau mau mengikut si A? Tentu saja saya akan ikut si A. Kau mau diberi jabatan? Tidak mau ya raja. Saya tidak akan mengkhianati keislaman saya, keimanan saya, dan saudara-saudara saya yang seiman. Seketika itu dipanggil pula Algojo. Wahai Algojo, bawa dia ke lapang lagi. Buat dia seperti si A yang telah menolak permintaanku. Disimpan lagi di lapang dan bersujud lagi dan dipenggal lagi oleh Algojo. Tuhan gugurin tilan lagi. Itu kepalanya seperti bola. Dan mengaji lagi kepalanya itu. Kepala si B ini mengajinya surat, pokoknya yang berkaitan dengan surga. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat. Semuanya orang-orang kafir pada aneh. Kepala-kepala yang sudah buntung, orang Islam semuanya mengaji Al-Qur'an tentang ayat-ayat surga. Kemudian si C dipanggil si C. Wahai C, apakah engkau ingin seperti kerabat saudara-saudaramu si A dan si B yang telah kami penggal? Oh saya, tentu saya tidak mau, wahai raja. Lantas apa yang akan raja berikan kalau saya menuruti permintaan raja? Raja jawab, saya akan berikan harta, saya akan berikan dunia dan lain sebagainya. Kamu akan bahagia kalau kamu menurut pada saya. Kemudian, baik raja, saya akan nurut padamu raja. Kapan saya bisa menikmati hasil itu? Kemudian raja dan menterinya ini ngobrol dulu, bernegosiasi dulu. Bagaimana nih menteri? Orang ini si C ini beda dengan saudaranya si A dan si B. Nah begini ya raja, si C ini aneh. Dia mengkhianati saudara-saudaranya sendiri. Dia mengkhianati keislamannya dan keimanannya. Saudaranya dikhianati, Tuhannya saja dikhianati. Apabila kita nanti, wahai raja, ini sangat berbahaya raja. Pada waktu itu raja dan menteri ini merencanakan jebakan untuk si C. Sekitar itu raja membuat jebakan. Yang jebakannya ini di bawahnya semuanya menggali sebuah sumur, dan sumur ini berada pedang semua. Di bawah sumurnya ini pedang semua. Dan ketika itu si C mau masuk ke ruang raja, dan ada tombol otomatis pada waktu itu. Si C mau masuk ke ruangan raja, mau berjanji pada raja bahwa akan mengikuti dirinya. Ketika si C senang hatinya, bergembira karena akan mendapatkan hadiah, si C pada waktu berjalan pencetlah tombolnya, dan si C masuk ke dalam jebakan si raja itu dan meninggal dengan keadaan kafir dan munafik. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu keimanan yang harus kita jaga. Jadi kita jangan tergoda oleh dunia semata, jangan tergoda dengan embel-embel, apalagi dengan sarimi sadus dan endog dan sembako dan lainnya. Itu cemen ya keimanannya sangat tipis ya. Kedua orang tadi, si A dan si B ini perlu kita jadi pedoman bahwa keimanan ini
harus setara dengan kematian, walaupun ancamannya itu kematian, dan matinya pun harus membawa iman. Tidak boleh munafik seperti si C tadi, udah mah mengaku ingin masuk Islam, mengaku kafir, kemudian dijebak oleh sang raja tadi, raja kafir tadi. Mudah-mudahan kisah tadi memberikan kepada kita hikmah bahwa keimanan ini harus benar-benar kita pegang teguh, tidak boleh setipis tisu dan tergoda oleh hal-hal dunia semata. Mungkin itu pelajaran yang dapat kita petik dari. Dan iman ini tadi iman yakin ya. Masih ada satu lagi, yaitu iman hakikul yakin. Pertama, saya ulang lagi, imannya iman taklid, kedua iman ilmu, ketiga iman yakin, ketiga iman hakikul yakin. Itu imannya para nabi. Itu imannya para nabi yang tadi, yang kemarin saya jelaskan. Al-imanu yazidu wala yang kusu, imannya bertambah dan tidak berkurang. Yaitu imannya para nabi, yaitu iman hakikul yakin. Ya, kita tidak mungkin melihat kepada itu karena para nabi ini melihat Allah, melihat surga dan lain sebagainya, kenikmatan itu sudah dengan hatinya. Ya. Adapun iman hakikat itu yang kelima, itu imannya hak, benar-benar melihat Allah dan benar melihat surga neraka. Kita ini kan iman ini hanya sebatas ecek katanya dan menurut ilmu. Jadi iman yang hakikat ini sudah dialami oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah melihat neraka begini, surga begini, gambaran sudah melihat lahir batinnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Beda lainnya dengan orang-orang biasa seperti kita, hanya berdasarkan katanya, hanya berdasarkan ilmu dan belum melihat secara mata telanjang. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah di bulan suci Ramadan ini dengan menjalankan puasa ini. Mudah-mudahan kita menjadi jalma takwa, jadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.